Selamat malam semuanya. Ini ada sebuah kisah di daerah saya, kisah misteri yang belum terungkap hingga kini. Bagi yang berusia di atas 35 tahun mungkin cukup familiar dengan kisah ini. Yang di bawah 35 tahun mungkin hanya sekedar dengar atau nggak tahu sama sekali. Karena cukup lama kisah ini sebenarnya tidak diceritakan kembali. Padahal kisah atau peristiwa tersebut masih bisa dirasakan hingga kini. Kisah misteri ini terjadi pada tahun 1994, awal tahun. Usia saya saat ini itu 42 tahun. Jadi pada waktu saya masih berusia waktu itu 13 tahun atau kelas 2 SMP, jadi saya cukup dewasa untuk mengingat, memahami, dan bisa menceritakan kembali kisah itu. Jadi pada tahun itu, awal tahun itu, ada dua anak kembar, keduanya laki-laki. Pada jam-jam habis maghrib, habis isya gitu kan biasa anak-anak itu main di luar rumah gitu sama teman-temannya gitu ya. Dan keadaan zaman waktu itu dengan sekarang cukup berbeda, apalagi di daerah itu di daerah sana itu termasuk pinggiran kota. Jadi jarak antar rumah cukup jauh, ada pekarangannya, ada tanah kosong gitu ya. Kalau bermain dengan anak-anak itu sudah biasa, bermain petak umpet dan sebagainya. Ketika lagi asik bermain sama teman-temannya, salah satu dari anak kembar itu tiba-tiba menghilang. Saudara kembarnya mencari di mana, teman-temannya mencari gak ketemu. Hingga akhirnya eh, salah satu kembaran itu pulang, lapor dia ke orang tuanya bahwa saudara kembarnya gak ketemu, entah di mana gitu. Mungkin lagi ngumpet gitu, nggak tahu kalau teman-temannya sudah bubar, udah pada pulang semua, dia masih ngumpet mungkin ya. Akhirnya orang yang namanya juga orang tua ya, dan itu sudah waktunya pulang sekitar mungkin jam setengah 9 malam di daerah situ, di zaman itu tahun segitu setengah 9 malam sudah malam banget gitu ya, jarang orang lewat dan sebagainya gitu. Orang tua panik, laporlah ke ini ya, eh, RT gitu ya. Akhirnya orang kampung, orang daerah situ rame-rame nyari gitu ya. Nyari semua, rame nyari semua. Hingga sampai tengah malam juga nggak ketemu tuh anak gitu loh. Nah, paginya orang tua semakin panik gitu. Ditanyain lah anak-anak satu persatu kejadiannya seperti apa, dan ada orang nggak dikenal nggak yang lagi lewat di situ. Ya kendaraan bermotor nggak serame sekarang ya. Dulu kan punya motor itu barang mewah juga gitu ya. Jadi pengakuan dari anak-anak ya ada beberapa orang mungkin lewat di situ nggak kenal ya, oh sekedar lewat gitu loh. Ini kan takutnya penculikan waktu itu. Tapi motifnya apa juga nggak tahu. Akhirnya hingga 2-3 hari belum ketemu nih anak. Itu dipanggillah beberapa orang-orang ya, orang-orang yang punya linuih lah, orang pinter lah, orang sakti lah, dipanggil gitu, didatangkan untuk melihat di mana nih, apa itu posisi anak ini sekarang di mana gitu. Tapi sejak kejadian itu si saudara kembar yang satunya yang ada itu dia seperti menggigil, demam gitu ya dia itu ya. Dia tapi tidak sanggup menceritakan apa yang terjadi. Waktu berlalu cepat sekali dan anak itu tetap belum ditemukan.
Si orang tua masih sangat berharap bahwa anaknya ditemukan dan pulang. Ketika sudah hampir 1 bulan lebih ya, ketika jam waktu bermain itu, nih anak ini yang ada nih, yang kembar yang ada ini, itu kan orang tuanya juga trauma ya, jadi jarang dibolehin main gitu loh. Suatu saat dia keluar rumah dan ikut bermain sama teman-teman yang lain, main seperti biasa. Ketika jam pulang ya sekitar setengah 9 malam, dia melihat kembarannya yang hilang itu berlari masuk ke rumah. Senang sekali nih, apa itu, saudara kembarnya. Dia teriak-teriak bahwa saudaranya sudah pulang katanya gitu. Orang tuanya juga, loh mana, iya aku lihat dia tadi lari masuk ke dalam rumah gini gitu. Tapi tidak ada gitu. Sebagai penasaran, kembali lagi orang tuanya berkonsultasi dengan orang yang pintar gitu ya. Orang pintar ini sampai menangis karena mungkin hampir tidak sanggup menceritakan apa yang dia tahu. Dia hanya bilang, diikhlaskan mawon, diikhlaskan saja. Yang itu sebuah statement, sebuah jawaban yang penuh tanda tanya. Apakah si anak ini sudah meninggal atau hilang dan tidak bakal bisa ditemukan lagi? Hanya itu yang statement yang disampaikan oleh orang pintar itu. Lalu orang pintar itu pamit pulang. Sejak malam itu, orang tua si anak kembar berkeyakinan dan punya keinginan yang sangat kuat bahwa anaknya bakal pulang kembali. Kebetulan orang tua anak kembar ini di daerah situ cukup cukup lumayan kaya ya, dibanding tetangga-tetangga yang lain gitu ya. Jadi rumahnya agak besar gitu ya. Dulu awalnya itu pagarnya itu cuman ini satu pintu masuk gitu aja. Lalu dibuatlah 2 pintu masuk di pagar itu. Dan anehnya, ketika malam, yang satu pagar selalu dibuka, tidak pernah ditutup. 24 jam tidak pernah ditutup. Itu adalah harapan dari seorang tua bahwa anaknya bakal pulang nanti. Dan di malam-malam tertentu yang diyakini ini, tapi berdasarkan hitungan kalender bukan Masehi ya, kalender Jawa, di hari tertentu, malam tertentu, si anak ini pasti pulang. Dan itu berdasarkan informasi yang diceritakan oleh si saudara kembar bahwa oh malam ini loh, oh tadi malam loh, ini saudaraku pulang. Terus kemudian terjadi lagi, oh malam ini loh saudara kembarku pulang, seperti itu. Akhirnya dibuatlah sebuah perhitungan bahwa di malam-malam tertentu anak ini pulang. Dan di halaman rumah sampai di ruang tamu selalu disediakan mainan anak-anak. Karena setiap kali anak itu pulang, si saudara kembarnya yang ada itu menemani ikut bermain. Tiga tahun berlalu, kisah ini masih dibicarakan orang waktu itu. Dari sekitar tahun 97.
97 masih dibicarakan. Dan saya waktu itu sudah SMA itu ya. Ketika saya sudah semakin dewasa kan ada semacam penasaran juga, namanya juga remaja waktu sama teman-teman waktu itu, teman-teman sekampung itu ya. Kebetulan teman sekolah itu juga teman sekampung gitu ya. Ada deh, gini aja, eh, gini yuk kita bikin percobaan. Salah satu teman saya itu ada yang punya ide gitu ya. Zaman waktu itu SD SB ya, taruhan gitu ya, sudah nggak ada karena memang akhir tahun 94 kalau nggak salah itu sudah ditiadakan gitu loh. Tapi ada yang namanya togel. Togel itu totoan gelap, taruhan gelap ya, togel ya. Jadi masih ada gitu ya. Kita coba-coba apa itu, siapa tahu nih dapat nomor gitu loh. Dan kita sudah cukup banyak informasi bahwa malam ini loh anak itu datang. Kita udah tahu itu. Akhirnya kita berangkatlah ke sana. Waktu itu kami berempat. Kami berempat itu sebelumnya sudah beli 3 macam dupa. Dupa yang bentuknya batang seperti lidi itu 6 biji. Dupa yang kerucut kecil itu 6 biji. Dan satu lagi batang tapi agak gedean dikit, itu 6 biji. Kita cari lokasi yang nggak terlalu jauh dari rumah si anak kembar itu. Sekitar jam-jam 11 malam waktu itu. Belum sampai jam 12 malam kok waktu itu. Di situ kita ambil lokasi sekitar 5 rumah. 5 rumah dari apa itu rumah si anak kembar. Kan 5 rumah itu cukup jauh ya, karena halamannya luas dan di sebelah rumah itu masih ada lahan gitu ya, kosong gitu ya. Jadi kita agak jauhan kok waktu itu. Kita siap, kita berempat, apa itu bingung mau doa apa gitu loh. Kita cuman waktu itu sudah gini, kita bilang gini aja ya, bolak-balik kita bilang gini ya, bilang gini, minta nomor gitu aja terus ya, ngomong gitu terus aja dalam hati atau terserah lah, gak usah keras-keras nanti dengan orang gitu. Jam 11 malam waktu sepi banget gitu. Bener, pas kita nyalain satu-satu tuh, ces, kita itu nggak sadar banget waktu itu. 3 macam dupa, 1 dupa macam itu jumlahnya 6, 666, 666. Tahu nggak angka itu apa? 666. Sebuah mitologi, angka 666 yang kita nggak sadari itu semua. Pas kita nyalain genap semuanya nyala, tiba-tiba lampu listrik di kampung itu padam. Bus. Padam semua satu kampung. Waktu pas dupa itu nyala semua. Di antara dupa itu kita sediain kertas sama pensil. Harapannya itu kertas sama pensil kita taruh di dalam kardus. Harapannya si anak ini nanti nulis angkanya yang keluar berapa, gitu aja. Tahu tuh lampu mati, jebret. Aduh, langsung ya semua bulu kuduk ini merinding semua. Ini sekarang aku cerita nih belum merinding semua ini. Mati lampu, kita gemeteran semua, ya. Kita nggak berani ngapa-ngapain. Mau lari, takut. Diem aja di situ, gemeteran, bingung lah gitu loh. Akhirnya saya memutuskan, nih dupa ini baunya, aduh, menyengat banget ini. Takutnya orang kampung nanti ada yang bau, nanti kita pikir macam-macam. Apalagi ini mati lampu, tiba-tiba mati lampu semua, gitu deh. Ya udah, akhirnya kita tinggal tuh semuanya, kita pulang gitu ya. Sepanjang perjalanan nih ya, aduh suasananya nggak enak banget, ya.
Ada yang punya anjing itu menggonggong terus saja, nggak berhenti. Aduh, kita ketakutan itu ya. Kita baru agak segar itu baru ketika kita sudah ke jalan raya gitu ya, rame gitu ya, ada mobil lewat waktu itu dan sebagainya. Jalan raya bukan kampung lagi ya, jalan raya itu ya. Kita berhenti di pinggir jalan raya itu sambil ketakutan kita itu. Nggak tahu apa yang terjadi. Itulah. Pertanyaannya, apakah gara-gara dupa itu mati lampu semua, listrik padam semua? Gitu. Setelah kejadian itu eh, si anak kembar itu sebenarnya udah gede juga ya. Waktu itu dia usia 6 tahun gitu ya. Lah itulah sebenarnya alasan kita mengasih apa itu 6 biji masing-masing itu karena usianya si anak waktu itu hilang itu kan usia 6 tahun dia. Gitu ya. 6 kita nggak mikir itu 3 angka 6 berurutan enggak karena kita samain aja dengan usia anak itu gitu. Pernah suatu ketika itu ya, ini anak kan ketika aku SMA dia kan juga udah ikutan gedean ya gitu ya. Pernah kita itu papasan gitu ketemu gitu ya. Waktu beli beli es cendol ya. Beli es cendol itu kita sempat ketemu sama ini anak kembarannya itu. Tahu nggak ekspresi tuh anak ke kita? Gitu ya. Waktu itu saya dengan berdua sih, yang 2 teman saya yang ikut itu nyalain dupa itu nggak ikut. Jadi saya berdua, saya teman saya yang ikut sama-sama nyalain dupa gitu ya. Jadi si anak kembar itu tiba-tiba memandangi memandang ke kita gitu ya. Terus tangannya nunjuk dengan ekspresi nggak suka gitu ya. Eh, aku langsung berpikir, aku nggak mau ada masalah di hari kemudian gitu ya. Akhirnya aku memutuskan untuk nyamperin gitu ya. Aku nyamperin tuh anak, kejar, kejar, samperin dan pura-pura nggak tahu kenapa gitu loh. Ngapain kamu kok tadi seperti itu ke kita? Dia bilang apa? Kalian tahu sendiri alasannya kenapa. Langsung deh kita akhirnya minta maaf. Kita minta maaf dan nggak mau lagi, nggak akan ngulangin lagi kayak gitu-gitu. Dan kejadiannya sudah beberapa waktu yang lalu gitu ya. Itu. Dan kita minta maaf gitu. Dan ternyata nih anak kembar ternyata baik banget dan dia memaafkan gitu ya. Dan dia bilang gini, aku maafkan, nggak apa-apa, tak maafkan dan nanti tak sampaikan maafmu ke saudaraku. Gila itu, kaget kita. Ini kan berarti ini anak masih berhubungan dengan saudara kembarnya. Ya spontan akhirnya dengan penasaran aku nanya gitu loh, maaf ya, kok kok bilang gitu? Berarti kamu masih sering ketemu sama dia. Dia diem aja gitu. Dia pamit, ya udah kita pamit. Gak lama kemudian nggak sengaja ya kita ketemu lagi ya. Ya memang kan daerah-daerah situ-situ aja kan ya. Ketemu lagi terus kita ajak ngobrol lah gitu. Rupanya dia kurang banyak temen kayaknya sepertinya dan sejak kejadian itu dia apa itu selain sering dilarang bermain, sering dia kurang bergaul lah istilah gitu. Dia seneng punya teman gitu ya. Dia bercerita memang dia di malam tertentu masih bertemu dengan saudara kembarnya gitu loh. Terus aku bilang, oh berarti dia udah gede dong sekarang, seperti kamu gitu. Dia jawab enggak,
dia masih sama seperti usia 6 tahun gitu. Jadi di malam-malam itu aku tetap tetap ini nemenin dia mainan gitu. Oh gitu. Iya gitu. Hmm. Sampai sekarang. Iya sih gitu loh. Eh, hampir aku ceplosan gitu ya. Ceplosan ngomong gitu lah. Apa nggak pengen nambah teman main juga jadi bisa berempat atau bertiga nggak berdua aja gitu. Tapi nggak berani aku ngomong gitu. Untung nggak keceplosan, cuman dalam hati aja gitu. Niatnya apa ya, mau niat bercanda karena kita sudah semakin deket gitu ya. Tapi untung ya nggak keceplosan ngomong seperti itu. Gitu. Nah, dari banyak hal dia bercerita kesukaan saudara kemarin seperti apa yang dia sukai gitu dan kadang dia capek gitu ya, harus nemenin dia curhat juga capek gitu ya. Tapi ketika dia merasa capek gitu ya, maksudnya bosen harus nemani saudara kembarnya itu, di malam-malam berikutnya saudara kembarnya nggak muncul. Padahal yang biasa malam muncul nggak muncul dia, nggak muncul gitu loh. Sampai dia merasa kangen, sampai dia merasa kangen baru saudara kembarnya muncul di malam-malam itu. Nah, dan terakhir saya bertemu dengan dia, kita kan jadi teman deket juga ya, maksudnya nggak deket banget sih ya, teman kadang ngobrol gitulah, kita kalau ketemu nyapa gitu. Terakhir ketemu nyapa itu ya seminggu yang lalu lah. Terakhir ngobrol itu ya agak lama ya, ngobrol ya 3 bulan yang lalu ngobrol. Sampai sekarang peristiwa itu masih terjadi. Dan apakah saya apa itu boleh menceritakan ini? 3 bulan yang lalu saya udah tanya kok ke dia. Gimana ya kalau suatu saat nanti aku ceritain ini ke orang lain, itu gimana ya? Dia bilang nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi ya jangan nyebutin nama gitu ya. Karena aku tahu lah batas-batasnya, makanya aku nggak nyebutin nama, nggak nyebutin nama daerah, nama kota gitu ya. Tapi kalau ada orang daerah daerah aku gitu ya, daerah kotaku gitu ya, mungkin terutama daerahku dengar cerita ini pasti udah tahu semualah gitu. Untuk usia-usia yang 35 tahun ke atas sudah paham gitu cerita ini. Seperti itu. Dan ini intinya hanya sekedar untuk apa ya? Untuk sharing aja lah, sebuah kisah pengalaman yang benar-benar terjadi itu ya. Yang di luar nalar gitu ya. Dan memang ada gitu. Dan jika lo nanti ada yang ingin tahu kelanjutannya, eh, apa sih yang terjadi untuk saat ini dan kapan ini berakhirnya gitu ya, itu sempat jadi obrolan gitu ya, sempat jadi obrolan aku dengan si anak kembar ini gitu, ini kapan berakhir sih gitu ya. Iya dia sempet sih menceritakan gitu ya, tapi aku belum berani menceritakan di sini untuk saat ini, belum ada izin ya. Jadi kalau nanti apa itu teman-teman pengen lanjut ya, ya nanti kita tampung dulu dah gitu. Dan kalau memang banyak yang pengen tahu kelanjutannya ya nanti saya sampaikan nanti ke si anak kembar gitu loh. Memang ada beberapa hal yang dia ceritakan gitu ya, untuk kedepannya seperti apa gitu ya. Dan si anak kembar sepertinya agak kurang meyakini bahwa yang datang itu adalah saudara kembarnya. Oke, terima kasih untuk sudah mendengar kisah ini, pengalaman ini. Terima kasih semuanya. Selamat malam.